Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Hatifah dengan NIM 2681024. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang dedolarisasi, yang mana dedolarisasi ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Ini juga merupakan tugas akhir dari mata kuliah Isu-isu Ekonomi Islam Kontemporer yang diampu oleh yang terhormat Ibu Messi Herawati ME. Transaksi antara Tiongkok dan Indonesia yang kini bisa menggunakan rupiah dan juga yuan. Implementasi kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia dengan Bank Sentral Cina, People's Bank of China, telah sepakat menjalin kerjasama penggunaan mata uang local currency settlement. Transaksi antara Tiongkok dan Indonesia yang kini bisa menggunakan rupiah dan juga yuan. Implementasi kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia dengan Bank Sentral Cina, People's Bank of China, telah sepakat menjalin hubungan kerjasama penggunaan mata uang lokal atau local currency settlement. Kerjasama yang dibangun untuk mengurangi ketergantungan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Namun, status King dolar mulai menghadapi tantangan dalam beberapa tahun terakhir ini. Banyak negara memilih melakukan dedolarisasi atau meninggalkan dolar karena alasan stabilitas ekonomi. Untuk itu, dedolarisasi merupakan upaya penggantian dolar yang biasanya digunakan sebagai mata uang transaksi bilateral. Hal itu dilakukan untuk melepaskan ketergantungan pada mata uang Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat hingga saat ini masih menjadi mata uang dominan yang digunakan dalam perdagangan internasional. Karena itu, dedolarisasi dilakukan semua negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Fenomena dedolarisasi ini terjadi akibat tingginya inflasi serta ketidakpastian global. Salah satu musababnya adalah karena dalam beberapa tahun terakhir ini, Amerika mengalami defisit neraca pembayaran. Hal tersebut mengakibatkan mata uang Amerika Serikat berkode US dollar tersebut relatif bergejolak dan sensitif terhadap isu global. Banyak negara memilih dedolarisasi atau meninggalkan dolar. Kita ambil contoh beberapa negara tergabung dalam aliansi BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Mereka memilih menggunakan mata uang sendiri maupun yuan dalam transaksi perdagangan mereka. Brazil bukan satu-satunya negara di benua Amerika yang menolak dolar Amerika Serikat. Sejak April 2023, Argentina mulai bertransaksi impor ke China menggunakan mata uang yuan. Melihat kepopuleran yuan, maka bukan tak mungkin dedolarisasi ini bisa berdampak pada naiknya porsi yuan sebagai alat transaksi antar negara. Fenomena dedolarisasi tak hanya terjadi di negara-negara tersebut. Indonesia juga mulai berupaya meninggalkan dependensi terhadap dolar dengan cara mengencarkan local currency transaction di negara ASEAN. LCT adalah kerjasama yang bertujuan untuk mempercepat proses transaksi dalam sistem pembayaran. Kita ambil contoh ketika pemerintah atau pengusaha hendak melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain seperti Malaysia atau Thailand. Sebelum adanya LCT, mereka diwajibkan menukarkan terlebih dahulu ke mata uang dolar, kemudian ditukarkan ke mata uang mereka masing-masing. Namun dengan LCT, skema penukaran ke dolar bisa dipotong, sehingga perdagangan internasional dapat langsung menggunakan mata uang negara mereka masing-masing. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Ferry Warjio, LCT juga akan diterapkan pada perdagangan individual di dalam retail. Misalnya ketika berkunjung ke Korea Selatan, kita dapat langsung menggunakan mata uang Indonesia atau transaksi menggunakan QR. Melihat keseriusan pemerintah untuk melakukan dedolarisasi ini, lantas apa konsekuensi yang akan diterima Indonesia jika Indonesia benar-benar menerapkan dedolarisasi ini? Yang pertama yaitu stabilitas mata uang dan nilai tukar. Dedolarisasi berpotensi meningkatkan stabilitas mata uang Indonesia, yaitu rupiah, karena mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kedua, diversifikasi pasar ekspor dan impor. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, Indonesia dapat mencari peluang baru di pasar-pasar non-dolar Amerika Serikat. Hal ini akan membantu mengurangi resiko yang timbul akibat fluktuasi mata uang utama dan membuka akses ke pasar yang lebih luas. Selain itu, dengan dedolarisasi, Indonesia juga dapat memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain yang meningkatkan integritas ekonomi regional.
Yang ketiga, stimulasi investasi dalam mata uang rupiah. Dedolarisasi dapat mendorong peningkatan investasi dalam mata uang rupiah. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, investor asing akan lebih merasa percaya diri untuk melakukan investasi dalam mata uang rupiah. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing sektor ekonomi dalam negeri. Yang keempat, pengembangan pasar keuangan dalam negeri. Dedolarisasi juga memberikan dorongan untuk pengembangan pasar keuangan dalam negeri. Dengan meningkatnya penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi ekonomi dan pasar keuangan dalam negeri dapat berkembang secara signifikan. Dedolarisasi akan mendorong perusahaan-perusahaan domestik untuk menggandeng lembaga keuangan dalam negeri, seperti bank dan lembaga keuangan non-bank, untuk memfasilitasi transaksi dalam mata uang rupiah. Hal ini akan mendorong pertumbuhan sektor keuangan dalam negeri serta meningkatkan likuiditas pasar dan menciptakan lebih banyak pilihan instrumen keuangan dalam mata uang rupiah seperti obligasi, korporasi, dan instrumen investasi lainnya. Yang kelima yaitu penurunan risiko ekonomi dan keuangan. Dedolarisasi dapat membantu mengurangi risiko ekonomi dan keuangan yang terkait dengan fluktuasi mata uang asing. Ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat telah membuat Indonesia rentan terhadap perubahan eksternal yang tak terduga, seperti kenaikan suku bunga di Amerika Serikat atau ketidakstabilan geopolitik. Selanjutnya yang keenam yaitu penguatan kedaulatan ekonomi. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, Indonesia dapat mengambil kendali lebih besar terhadap kebijakan ekonomi dan moneter dalam negeri. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengukur kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan keuangan domestik. Penguatan kedaulatan ekonomi ini juga dapat mendorong pertumbuhan sektor industri dalam negeri dan pengembangan sektor ekonomi yang berbasis pada potensi dan kebutuhan domestik. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu peningkatan peran regional dan internasional. Dedolarisasi juga akan memberikan dampak bagi peran Indonesia di tingkat regional dan internasional. Dengan menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi ekonomi dan keuangan, Indonesia dapat menjadi pemain yang lebih aktif dan berpengaruh dalam kerjasama regional seperti ASEAN dan negara-negara Asia lainnya. Selain itu, dedolarisasi juga dapat meningkatkan citra dan reputasi Indonesia sebagai negara yang kuat secara ekonomi dan mandiri di mata komunitas internasional. Namun, perlu diingat bahwa dedolarisasi bukanlah proses yang mudah dan instan. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, lembaga keuangan, pelaku bisnis, dan masyarakat untuk mengimplementasikan dedolarisasi secara efektif. Diperlukan kebijakan yang tepat, perencanaan yang matang, dan sinergi yang kuat antara semua pihak terkait untuk mencapai tujuan dedolarisasi yang sukses. Salah satu tantangan utama dedolarisasi adalah kestabilan ekonomi dan keuangan dalam negeri. Penerapan dedolarisasi yang tidak tepat atau tergesa-gesa dapat mengganggu stabilitas dan likuiditas pasar keuangan, serta mempengaruhi kepercayaan investor. Oleh karena itu, perencanaan yang matang, kebijakan yang tepat, dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait sangat penting dalam menerapkan dedolarisasi secara efektif. Selain itu, diperlukan langkah-langkah yang konkret untuk memperkuat infrastruktur keuangan negeri, seperti pengembangan pasar keuangan yang lebih efisien, peningkatan kapasitas lembaga keuangan, dan perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Selanjutnya itu dampak dedolarisasi bagi negara Amerika. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka permintaan dolar Amerika Serikat tentunya akan berkurang. Hukum ekonomi pun akan bekerja. Jika permintaan semakin sedikit, maka nilai dolar akan semakin melemah. Namun kondisi tersebut tentunya bisa menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Bahkan Frank Wistar, Co-Chair International Crisis Group mengatakan pemerintah Amerika Serikat bisa menganggap aksi dedolarisasi ini mengancam keamanan nasional, sehingga tentunya akan mengambil tindakan. Baiklah teman-teman, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.